hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-39. Insyaallah bulan depan kita targetkan selesailah hadis kita ini, lalu kemudian kalau masih ada visa kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang lain yang terdapat dalam kitab-kitab yang lainnya. Hadis yang ke-39 temanya yaitu tentang betapa luasnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan memaafkan hamba-hambanya ketika hambanya itu keliru karena dia lupa atau karena terpaksa. Luasnya rahmat Allah salah satunya dengan Allah itu memaafkan hambanya itu ketika seorang hamba keliru karena dia salah, karena lupa, atau karena dia dipaksa. Kita baca hadisnya, ayah bunda dimuliakan Allah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Allah meridhai mereka berdua. Dari Ibnu Abbas, Allah meridhai mereka berdua. Maksudnya Ibnu Abbas, anak Abbas itu maksudnya Abbas itu paman Nabi. Paman Nabi banyak, ada namanya Abu Thalib, ada paman Nabi namanya Hamzah, dan kemudian juga ada namanya Abbas. Nah, paman Nabi yang bernama Abbas memiliki anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh anak paman Nabi yang bernama Abdullah. Sama seperti Nabi dengan Ali. Paman Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga termasuk sahabat, 5 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas? 1660 hadis. Selain beliau ini dikenal sebagai sahabat yang menguasai disiplin ilmu hadis, dan beliau juga seorang sahabat yang menonjol dalam ilmu tafsir, dalam pentakwilan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa Abdullah bin Abbas ini juga dikenal sebagai sahabat yang sangat menguasai ilmu takwil dan tafsir? Karena beliau ini pernah didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi terhadap Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan, fahamkan Abdullah bin Abbas sepupuku ini dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan, tunjukkan dia tentang takwil. Ini doa juga ayah bunda bisa nanti dimohonkan kepada Allah untuk anak dan cucu kita. Hafal ayah bunda doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas tadi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Coba sekali. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Coba sekali lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Saya kalau diminta orang, contohnya Ustadz, ini anakku nanti mau masuk pesantren nih Ustadz, dia dah tamat sekolah SD sekarang nih Pak Ustadz, tolong doakan anak aku Pak Ustadz. Saya biasanya juga doakan dengan sebagaimana Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil
bunda sambil ngantarkan anak, ayah ngantarkan anak ke sekolah, atau dia berangkat sekolah sendiri naik motor, pas dia cium tangan, pergi sekolah dulu ma, pergi sekolah dulu pa, ciumnya tangan, lalu kemudian doakan dia, doakan dekat ubun-ubunnya itu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anakku tentang agama, ajarkan dia tentang ta'wil, tafsir Al-Quran. Saking beliau ini menonjol dalam ilmu tafsir, sehingga banyak sahabat yang kemudian iri melihat kemampuan beliau. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini kan sahabat senior, sabiqunal awwalun, orang-orang yang termasuk pertama, kelompok-kelompok pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Maka suatu ketika Umar bin Khattab ini dikumpulkannya sahabat-sahabat senior, terkhususnya sahabat-sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Di saat mereka berkumpul, Umar ingin tahu apa makna yang terkandung di balik surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah sudah datang, seiring dengan itu wal fath, maka Mekah akan ditaklukkan. Ketika pertolongan Allah datang, Mekah ditaklukkan, dibebaskan dari tangan-tangan penjajah orang-orang kafir Quraisy. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah, maka nanti engkau melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah itu afwajah, dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ramai orang masuk ke dalam agama Islam. Kalau dulu satu-satu, dengan Fathu Mekah itu banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika kamu melihat itu semua, pertolongan Allah sudah engkau lihat, Mekah sudah engkau lihat dengan ditaklukkannya Mekah, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyaklah beristighfar. Innahu kana tawwaba. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ujungnya apa tadi, Pak? Innahu, betul ya, innahu kana tawwaba ya ujungnya. Nah, ibu kami dimuliakan Allah, ketika ditanya oleh oleh Umar kepada para sahabat, apa makna di balik ayat ini? Maka kemudian sahabat banyak yang bingung. Karena sahabat banyak yang bingung, akhirnya Umar bin Khattab panggil Abdullah bin Abbas, yang ketika itu masihlah beliau kecil, masih anak-anak, sehingga sahabat-sahabat senior mengatakan, Umar bin Khattab, ya, ngapain pula orang ini dibawa berkumpul bersama kita? Biarlah dia bermain bersama anak-anak dan cucu kita, emangnya dia tahu apa? Begitu. Saking Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil. Lalu kemudian apa kata Umar kepada para sahabat senior? Kalian tentu sudah tahu bagaimana kedudukannya di sisi Rasulullah. Bukankah kalian tahu beliau pernah didoakan oleh Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Akhirnya bertanyalah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Maka kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, di antara jawaban Abdullah bin Abbas, ayat ini berisi kabar gembira, ayat ini di lain sisi juga berisi kabar duka. Ibarat mata uang ada dua sisi. Kabar gembiranya apa? Ini kabar gembira bagi Allah bahwasanya Islam ini akan berjaya. Islam ini akan berkembang. Mekah telah ditaklukkan dan lain sebagainya. Terus kabar dukanya apa? Kabar duka di balik ayat ini adalah ini pertanda ajal Rasulullah semakin dekat. Ini pertanda ajal Rasulullah semakin
dekat. Karena kalau agama sudah sempurna, maka berakhirlah risalah, berakhir tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tugas Rasulullah sudah berakhir, maka tentu beliau akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah kejadian Fathul Mekah, kenyataannya memang Rasulullah meninggal dunia. Nah, itu contohnya ayah bunda Abdullah bin Abbas ini, dia faham tentang takwil dan tafsir Al-Quran. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas, Allah meridhai mereka berdua, maksudnya Abdullahnya, lalu kemudian ayahnya, yaitu paman Nabi tadi, Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah itu, tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan karenaku teruntuk umatku." Maksudnya karena aku, kata Nabi, Allah memaafkan umatku. Karena aku, Allah memaafkan umatku. Dalam beberapa hal, apa saja dianya yang dimaafkan oleh Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi. Berarti kalau bukan karena Nabi, kita tidak mendapatkannya, kita tidak meraihnya. Apa saja dianya? Al-khata', yaitu kesalahan, tersalah, keliru. Lalu kemudian wan nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan segala dan apa saja yang dipaksakan atasnya. Hadisun hasanun, hadisnya hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Jadi hadis ini bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika disebutkan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima, maksudnya di situ hadis ini diriwayatkan oleh ya imam-imam yang setara kemampuan mereka, keutamaan mereka dengan Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Tentunya tidak seperti halnya dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allah memaafkan umatku karena aku dalam beberapa hal. Satu apa tadi? Ketika umatku itu salah, keliru. Kedua, ketika umatku itu lupa. Yang ketiga, ketika umatku itu dipaksa. Dalam hal ini Allah akan memaafkan kita. Karena siapa tadi? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ayah bunda dimuliakan Allah. Hadis ini poin pertamanya menjelaskan keutamaan kita sebagai umat Nabi dan juga keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ayah bunda dimuliakan Allah, sering disebut khairul anam. Nabi Muhammad itu makhluk manusia yang paling baik. Banyak manusia, dari manusia yang banyak itu yang terbaiknya 25 nabi dan 25 rasul. Dari yang 25 itu terpilih lagi 5 yang paling baik, yang kita kenal dengan istilah ulul azmi. Dari yang 5 ini ada satu yang paling baik. Siapa dianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Rasulullah. Apalagi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya,
Nabi Allah lapangkan dadanya tanpa Nabi meminta kepadanya. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa berdoa dulu. Apa doa Nabi Musa? Yang selalu saya di waktu muqaddimah tausiah selalu saya baca itu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Doa Nabi Musa di saat menghadap siapa? Di saat menghadap Fir'aun. Wa yassirli amri, mudahkan seluruh urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan kemudian lepas yafqahu qawli, lepaskanlah belenggu-belenggu di lidahku, maksudnya mudahkan aku bercakap, dan kemudian berikan aku kemampuan untuk berbicara. Dengan berbicara itu orang faham dengan apa yang aku katakan. Nabi Musa minta dulu. Nabi Muhammad tidak minta dulu, tapi Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kemudian bukankah kami telah meringankan segala bebanmu. Itu contohnya keutamaan Nabi Muhammad. Nabi diberi tanpa meminta, sementara yang lainnya minta dulu baru diberi. Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyempurna atas risalah demi risalah yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi hadis ini poin pertamanya menjelaskan keutamaan Rasulullah dan juga keutamaan kita sebagai umat Rasulullah. Apa saja keutamaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum yang tiga ini, contohnya bunda dimuliakan Allah, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tak seperti umur umat terdahulu. Nabi Nuh berapa umurnya? Sampai alfa sanatin illa khamsin, alfa 1000 illa kurang khamsin 50, 1000 kurang 50 berapa? Ya sekitar 950 sampai 1000 tahun. Itulah umur Nabi Nuh beserta umatnya. Umur umat Nabi Muhammad berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Ayah bunda sudah berapa sekarang? Rata-rata berapa nih? Rata-rata mungkin saya tengok antara 50 sampai 60 tahun. Ini sudah diambang apa nih? Sudah ibaratnya nih sudah mau sampai lampu merah ini. Sudah lampu kuning sebentar lagi, atau kadang-kadang sudah terlewat barangkali. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi pendek, tapi dia umur yang pendek itu seakan-akan menyamai umur umat Nabi dahulu yang panjang-panjang. Minimal satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi, Allah balas dengan berapa? 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan itu sama dengan dia melakukan 10 kebaikan. Terlebih Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pendek, tapi satu malam kita beramal itu sama dengan kita beramal 1000 bulan. Kita berpuasa, man shoma ramadhana summa atba'uhu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkannya dengan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan dia berpuasa selama 1 tahun. Puasanya cuma 36 hari, ya kan? Ramadan 30,
umumnya. Lalu kemudian Syawal berapa hari? 6 hari. Puasa 36 hari, tapi sama berpuasa dengan 360 hari. Umur kita pendek, tapi amal yang kita lakukan bisa dan bahkan mengalahkan amal umat-umat yang telah terdahulu. Itu contoh keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat terakhir, umat akhir zaman. Tapi umat pertama nanti yang Allah masukkan kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad, kalau dia berdosa, kalau dia melakukan kesalahan, Allah tutup aibnya, dan kemudian Allah lapangkan, bukakan pintu-pintu ampunan untuk dirinya. Umat terdahulu, kalau mereka bersalah, mereka melakukan dosa kemaksiatan, salah satu yang ditunjukkan, diajarkan menurut syariat terdahulu itu, kalau mereka salah melakukan dosa, diapakan? Mereka bertobatnya dengan cara bunuh diri. Disuruh apa? Disuruh untuk bunuh diri. Awal-awal yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Kalau mau taubat ya bunuh diri dulu. Kalau umat Nabi Muhammad sebanyak apapun dosanya, makanya Allah mengatakan, wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, di mana dosamu sampai ke langit ketujuh, dosamu sampai ke 7 lapis bumi, kemudian engkau datang dengan bertobat minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli dengan betapa banyaknya dosamu itu. Ini contohnya ayah bunda tentang kita, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah memaafkan umatku karena aku dalam beberapa hal. Contohnya karena apa tadi ayah bunda? Di saat umatku melakukan apa? Al-khata', ketika salah, ketika keliru. Makanya doa yang sangat dianjurkan kita memperbanyak untuk bermunajat kepada Allah dan mengulang-ulangnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami karena kesalahan kami, karena kelirunya kami, karena lupanya kami. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, karena kita salah, karena kita keliru, Allah akan maafkan kita. Mana contohnya ayah bunda? Apa contohnya nih ya? Kita tak berdosa, dimaafkan Allah Ta'ala. Karena kita salah, karena kita keliru. Contohnya, pernah terjadi di zaman Nabi, seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Siapa namanya? Muawiyah. Di saat sholat, ada orang bersin. Hajin. Nah, lebih kurang seperti itu. Ada orang bersin, lalu dia mengucapkan, Yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kamu. Padahal dia sedang sholat. Akhirnya karena dia tak tahu, dia ucapkan Yarhamukumullah. Akhirnya setelah selesai sholat, orang semuanya pada pandang sinis sama dia. Dajjal orang sholat nih, dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang semestinya dia tidak melakukannya di saat sedang sholat. Akhirnya di saat orang pada menoleh kepadanya, kemudian setelah selesai sholat, lalu kemudian Nabi mengingatkan dia. Nabi mengingatkan dia dengan penuh kelembutan, tanpa Nabi memakinya, tanpa Nabi menghinanya, tanpa Nabi kemudian meremehkan dirinya.
Kalau kita kan kadang-kadang inilah kelemahan kita. Kita kadang-kadang di saat menasehati orang, dilepaskan seiring dengan itu, di samping di saat menasehati orang, kita titipkan pula sakit hati kita. Nah, kadang-kadang seringnya ayah bunda, nasihat kita tak diterima orang itu kenapa? Kita menasihati, tapi seiring itu dilepaskan juga sakit hati. Contoh, orang menasihati orang, lalu kemudian dia lepaskan sakit hatinya. Itu pun kau tak tahu. Caranya dia sudah salah, lalu kemudian penyampaiannya juga tidak enak. Lalu kemudian seakan-akan kita ini orang yang paling tahu, orang yang paling pintar, dan kemudian orang yang kita tunjuki itu seakan-akan orang yang sangat bodoh sekali. Maka kemudian Nabi mengingatkan, wahai Muawiyah, kata Nabi, sholat itu yang ada di dalamnya cuman takbir, tahmid, lalu kemudian qiraatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, tidak ada yang lainnya. Besok jangan diulang lagi ya, kata Nabi. Maka kemudian kata Muawiyah ketika itu, tidak ada orang yang paling lembut, tidak ada orang yang paling indah dalam menasihati melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu kan bisa saja dikatakan, masa itu aja kau tak tahu? Kan bisa-bisa saja. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Nabi tidak membentak, Nabi tidak menghardik, Nabi tidak mencaci, Nabi tidak memaki. Dan kemudian Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Padahal dia melakukan suatu kesalahan. Ya karena dia tidak tahu, Allah maafkan. Kalau sekiranya Nabi menyuruh dia, kemudian ini menjadi dalil oleh para ulama, karena dia tidak tahu, makanya karena dia tidak tahu dia melakukan kesalahan, makanya Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Ya dimaafkan saja kesalahan dia tadi, dimaafkan tanpa mesti dia mengulangi sholatnya, karena dia tidak tahu. Lalu kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, apalagi contohnya ketika orang salah, ketika dia lupa, lalu kemudian dia dimaafkan. Ayah bunda kebiasa pagi itu sarapan. Kebiasa pagi sarapan. Lalu kemudian bunda sudah berniat. Malam tadi contohnya, besok aku mau puasa Senin Kamis. Besok aku mau puasa Ramadan. Karena pagi terbiasa sarapan awal-awal Ramadan, akhirnya makannya lontong 2 piring. Setelah lontong dimakannya 2 piring, ingat dia, astagfirullah, aku kan puasa nih. Maka lupanya kita ketika itu, kelirunya kita ketika itu dimaafkan. Lanjutkan puasa kita. Tanpa pula nanggung nih, ini masih ada 1 piring lagi, masih bakwan belum dimakan 3 lagi. Itu tidak bisa. Hentikan ketika itu. Innama hiya shadaqatun minallah. Yang ayah bunda makan adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya kita dimaafkan. Tanpa mesti nanti besok diqadha puasanya. Apalah daya, karena lupa. Ada acara besar di hotel, lalu kemudian tak ada jam, ataupun ada jam, saking semangatnya ibu acara halal bihalal, reuni waktu SMP, reuni SMA, acara reuninya semestinya asar, orang banyak datangnya jam 5. Karena di hotel cahayanya terang, tak tahu ternyata orang sekarang sudah menunjukkan jam setengah 8. Dah habis waktu maghrib, yang ada sekarang adalah waktu isya. Lupa atau karena tertidur, contohnya tadi malam
Ayah bunda mendampingi anak untuk mengerjakan tugas. Bunda mendampingi ayah untuk menyelesaikan laporan-laporan kantor. Bunda tadi malam saking asyiknya tahajud dibantai tahajud 2 jam, baca Al-Quran 1 jam. Akhirnya di tengah asyiknya tahajud menikmati bacaan Al-Quran, tiba-tiba tertidur. Jam 4 bunda selesai sholat tahajud, selesai baca Al-Quran. Tidur aja lah sebentar, ngantuk betul. Pas bunda mengantuk, ternyata bangunnya sudah jam setengah 9. Nah, karena bunda tertidur ketika itu, maka semestinya bunda akan berdosa. Secara umum kan kita melihat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat dia masih celaka, masuk neraka juga? Sahun, lalai. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Jam setengah 9 masih ada waktu subuh, ayah bunda? Masih ada? Tidak ada lagi sholat setengah 9. Tapi apalah daya, karena tadi apa? Tidak sengaja, karena tidur. Kan bunda bukan menyengaja untuk bangunnya jam setengah 9. Di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, di saat kita lupa atas perintah Allah, perintah Rasulullah, di saat yang dia berupa perintah, itu sangat dianjurkan kita disuruh untuk menggantinya. Contohnya apa? Bunda tadi kan belum sholat subuh tuh. Semestinya sholat subuhnya jam 5 jam sampai jam setengah 6 contohnya. Karena bunda tertidur, maka di waktu bangun itu, bunda tidak berdosa ketika bunda tidak sholat. Tapi tetap disuruh untuk mengganti. Tidak bisa aja kita diamkan. Itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Bunda tidak berdosa, tapi tetap disuruh mengganti. Bagaimana dengan hak-hak manusia? Bunda contohnya berhutang sama orang. Lalu kemudian bunda berhutang sama tetangga bunda 10 juta. Janjinya nanti bayarnya tanggal 10 Mei. Atau ini tanggal berapa nih Pak? Sampai boleh Mei ya. Taruh tanggal 20 Mei bunda menggantinya. Di tanggal 20 bunda lupa. Lalu kemudian di tanggal 29 baru ingat. Selesai dengan lupa itu bunda, maafkan aku. Memang bunda dimaafkan ketika itu, tapi tetap dibayar. Wajib bunda membayarnya. Karena ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Lalu kemudian yang dipaksa juga Allah maafkan. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang barangkali yang dipaksa itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena kita dipaksa, Allah akan memaafkan kita di luar batas kemampuan kita. Contoh ayah bunda dimuliakan Allah. Apa yang berlaku pada keluarga Yasir? Keluarga siapa? Yasir. Tahu orang-orang kafir bahwasannya Yasir dan keluarganya masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya dibawalah satu keluarga ini ke tengah gurun padang pasir, dijemur, disiksa sedemikian rupa, dipukul, diinjak-injak, dicambuk. Pertama kali yang disiksa ketika itu adalah istrinya Yasir, namanya Sumayyah. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah, ya, dipukul, diinjak-injak, dicambuk, tinggalkan agama Muhammad. Sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jangan sembah Tuhan agama Muhammad. Setiap kali pukulan, cambukan, yang keluar dari lisannya hanyalah ahad, ahad, ahad. Allah itu satu, Allah itu bukan Lata, Allah itu bukan Uzza. Letih mereka menyiksa.
Tangan kanan diambil, tangan kiri diambil, diikatkan ke tali kuda. Kuda satu di kanan, kuda satu di kiri. Lalu kuda ini dipukul sekuat-kuatnya, lari ke arah yang berlawanan. Ditariklah badannya ke kanan, ditariklah badannya ke kiri. Belum juga mati Sumayyah. Pada akhirnya mereka ambil tombak, lalu kemudian ditanya lagi, wahai Sumayyah, kau sembah Allahnya Muhammad atau Tuhan Lata, Uzza, Manata, Hubal? Allah. Kalau kau tak berhenti wahai Sumayyah, ini tombak siap bersarang di badanmu. Kata Sumayyah, tuan-tuan bisa menyiksa jasadku, tapi tuan-tuan takkan bisa menyiksa iman yang ada di dalam diriku. Akhirnya apa? Ditusuklah perutnya Sumayyah dengan menggunakan tombak. Dalam sirah disebutkan Sumayyah ketika itu juga dalam keadaan hamil. Sehingga di dalam Islam disebut awwalus syahidah fil Islam hiya Sumayyah. Wanita pertama yang mati syahid dalam agama Islam adalah Sumayyah. Siapa namanya Bunda? Bukan Soimah. Soimah itu penyanyi dangdut. Sumayyah. Nah, Bunda dimuliakan Allah. Disiksa pula si Yasir. Lalu kemudian disiksa pula anaknya Ammar. Ammar bin Yasir. Ammar mau disiksa sebagaimana disiksa ayah ibunya. Diancam, dipaksa untuk meninggalkan agama Rasulullah. Dipaksa untuk kembali menyembah Lata, Uzza, Manata, dan Hubal. Karena benar-benar dia tak kuasa ketika itu. Tak sanggup dia melihat ayahnya. Tak sanggup dia disiksa sebagaimana ibunya disiksa sampai mati. Akhirnya si Ammar memperturutkan apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Akhirnya, ya Tuhan adalah Lata, Tuhan adalah Uzza. Akhirnya dia diselamatkan. Ketika dia bebas dari penyiksaan, takut setakut-takutnya dia, sedih sesedih-sedihnya dia. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang dipantangkan oleh agama. Mengadu pergi dia menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sungguh aku sudah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sehingga orang-orang yang melihat kejadian di saat itu mengatakan, si Ammar sudah murtad. Si Ammar sudah keluar daripada agama Islam. Dia mengadu, wahai Rasul, aku melakukan ini semua karena aku terpaksa, wahai Rasul. Aku melakukan ini semua hanya itu kalimat-kalimat kekufuran hanya dari lisanku saja, tapi tidak hatiku, wahai Rasul. Akhirnya turunlah ayat yang membela si Ammar bin Yasir ini, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi mim ba'di imanihi. Siapa yang kufur kepada Allah, kafir engkar dia kepada Allah, mim ba'di imanihi, padahal dia sudah beriman. Dia kan sudah beriman, dia sudah masuk ke dalam Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, mendapat kemurkaan Allah, dia akan dihukum oleh Allah. Illa, kecuali man ukriha, kecuali bagi orang yang dipaksa untuk kafir, wa qalbuhu, sementara hatinya mutmainnun bil iman, padahal sementara hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Artinya apa? Dia tidak berdosa ketika itu. Sesuai dengan Nabi, karena aku, umatku, Allah maafkan di saat dia keliru, di saat dia lupa, dan juga di saat dia dipaksa. Lagi-lagi ayah bunda, ini kalau berkaitan dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, saya ambil golok, lalu kemudian saya bilang sama bapak, bunuh si anu tuh. Kalau ndak bapak bunuh dia, bapak saya bunuh, saya bilang. Boleh bapak membunuh si fulan? Saya bisa, benar-benar saya wujudkan nanti nih. Kalau kau tak bunuh dia, kau aku bunuh. Boleh? Saya dipaksa untuk membunuh orang.
Kalau saya tak bunuh orang, memang nanti saya akan dibunuhnya. Boleh saya bunuh orang itu? Saya terpaksa sekarang nih, ha? Saya diancam sekarang nih, ha? Boleh ayah bunda? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ini berkaitan dengan masa untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian kita bunuh orang lain. Tidak bisa. Daripada awak yang mati, biarlah nyo mati. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kau tak mau berzina dengan si fulan-fulanah, maka kau akan bisa? Tidak bisa. Jangan sampai karena demi menyelamatkan diri sendiri, lalu kemudian orang lain binasa. Tidak bisa. Ini hanya berlaku dengan kaitannya kita kepada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dimuliakan Allah, ini demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Sebelum saya tutup dengan salam, ayah bunda ada yang hendak ditanyakan? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma yassir kulla asir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.